Pertama, pertama terima kasih juga Pak Raffi udah ngundang saya untuk membersamai acara ini juga untuk sharing dengan kawan-kawan sekalian terkait studi di India. Nah, mungkin saya bakal sharing pengalaman saya pribadi ya selama studi di India. Jadi ya untuk segala macam keterangan terkait studi dia udah dijelasin dengan Pak Raffi tadi juga kawan-kawan udah tahu. Jadi kalau memang kalian berminat boleh hubungin Pak Raffi. Untuk saya pribadi saya mau tekanin sekali lagi ya, apa yang kalian lihat di sosial media itu nggak sepenuhnya benar dan kalian nggak boleh percaya mentah-mentah berita yang disampaikan di sosial media. Karena pada satu sisi sosial media itu bisa menipu. Karena yang kayak Pak Raffi itu bilang juga, di mana kita pergi itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi itu tergantung bagaimana kita membawa diri dan bagaimana kita memilih hal tersebut. Kayak aku kemarin mungkin maaf ya aku biar kita juga lebih humble, lebih dekat gitu untuk sharingnya. Jadi kayak aku kemarin alhamdulillah pertukaran di Indian Institute of Technology Bombay itu yang ada di Mumbai ya untuk yang suka-suka Bollywood tuh boleh ke situ. Jadi mungkin aku perkenalan dulu ya, aku belum kenalin juga. Nama aku Muhammad Kaisa Sarial Khairi. Jadi aku mahasiswa teknik sipil di Universitas Syahwala dan kemarin aku berkesempatan untuk ambil exchange program di Indian Institute Teknologi Bombay yang ada di Mumbai juga. Nah, jadi kalau untuk aku pribadi studi di India itu It's, itu adalah hal yang baik untuk aku dan itu kesempatan yang menarik. Kenapa? Yang kayak disampaikan Pak Raffi tadi juga, itu Indian itu menawarkan pendidikan yang top global, yang semuanya itu disampaikan berbahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya, oh nanti kalian nggak ngerti karena nggak bisa berbahasa India misalnya, karena memang semuanya itu full English dan dosen-dosennya itu juga baik-baik banget. Jadi kalau kalian memang nggak mengerti materi yang disampaikan, kalian bisa langsung aja email atau bahkan nggak approach dosennya atau langsung kayak ketemuin di ruangannya kalau beliau memang ada di ruangannya dan mereka akan helpful itu dan akan membantu kalian. Misalnya sesimpel kalau kalian nggak mengerti materi yang diajarin, kalian bisa langsung aja nge approach setelah kelas ataupun kalian boleh datangin dia dan dia nggak akan eh, dia akan sangat membantu dan akan senang untuk memberikan kalian kayak materi tambahan, bagian mana yang kalian kurang mengerti dan lain semacamnya gitu. Kemudian juga untuk misalnya kehidupan di dalam universitas, aku pribadi kemarin juga teman-teman aku tuh alhamdulillahnya baik-baik banget. Jadi mereka kayak bantu banget. Jadi kayak saat kamu ada kesusahan, kamu bisa langsung aja ketemuin mereka, kayak tanya ini gimana, prosedurnya gimana, dan mereka juga bakal ngebantu kalian. Jadi kan nggak usah takut. Dan satu lagi aku tekanin, kalau kalian studi di India, jangan takut-takut, jangan segan untuk bertanya ya. Kalau kalian nggak mengerti, karena saat kalian nggak ngerti itu dan kalian bertanya, mereka itu akan ngejelasin apa-apa yang kalian butuhkan. Memang sedetail itu akan dijelaskan kepada kalian. Dan juga juga kalian eh, jangan di juga lakuin research misalnya apa yang mau kalian lakuin gitu juga kalian harus pelajari jadi kalian juga tahu apa yang mau kalian lakuin misalnya kayak tadi syarat dan prasyarat itu kalian pelajari jadi kalian juga bisa melakukan persiapan untuk pendaftar studi kalian gitu juga pengalaman aku kemarin kalau yang ini kita berpindah untuk ke daily life ataupun kehidupan untuk kehidupannya juga untuk aku juga dari Aceh dan untuk kita itu masih masuk dan affordable sesuai yang Pak Arfi bilang tadi dan itu masih masuk dan memang untuk harga itu relatif murah alhamdulillahnya jadi kita nggak usah takut dan misalnya kalian juga takut untuk makanan halal misalnya itu juga aman dan kalian bisa dapatin dengan mudah. Kalaupun misalnya kalian nggak ketemu misalnya oh ya kalian pergi ke kota-kota yang mungkin mayoritas Hindu kalian juga nggak usah takut karena mereka kan juga uh, rata-rata makannya itu veg ataupun sayur-sayuran jadi itu juga dapat dimakan oleh kita Muslim jadi kalian nggak usah takut juga dan untuk kehidupannya juga orang relatif aman orangnya juga membantu-bantu juga intinya kalian jangan takut lah tuh bertanya dan juga jangan termakan apa yang digambarin di media sosial karena maksudnya kalau kalian bilang memang jorok dan lain semacam enggak eh, di aku kemarin bersih-bersih aja bahkan kayak aku kemarin di asrama universitasnya itu kayak memang dijaga kebersihannya kayak bahkan ada 3 kali sehari itu dia dibersihin terus kalau kalian memang ada kendala masalah kebersihan misalnya kayak makanan dan lain semacamnya kalian juga bisa lapor dan mereka bakal langsung ngebersihin hal tersebut gitu misalnya kayak
Contoh aku nginep di asrama dan aku ada disediain makanan di asrama aku. Jadi kalau kalian nemuin hal-hal misalnya, oh ya ada kotoran, kalian bisa langsung aja ketemuin manajernya dan dia bakal langsung kayak lakuin pemeriksaan secara menyeluruh bahkan bisa sampai menutup mes itu karena mau dibersihin gitu. Jadi jangan termakan apa yang digambarin sosial media. Kemudian juga kalau untuk aku pribadi, kalau kalian mau jalan-jalan ya di India juga mungkin pas libur semester misalnya itu juga enak karena di kalian nggak usah takut biaya. Misalnya mungkin lah kita mahasiswa kan harus hemat-hemat nih. Jadi kan nggak perlu naik pesawat karena udah sistem kereta api juga terintegrasi di India itu antar kota. Jadi kan nggak usah takut. Kalian bisa langsung aja naik kereta api dari satu kota ke kota lain untuk jalan-jalan juga gitu. Tempat wisata juga bagus-bagus, juga cantik-cantik. Taj Mahal juga rekomendasi. Jadi maksudnya memang bagus, jangan termakan apa yang ada di media sosial. Karena mungkin kayak Mbak Raffi bilang juga, esensi yang orang lihat saat ini dengan India itu adalah hal-hal terkait street food yang jorok, dan itu yang memang dijual saat ini. Padahal pada saat kalian sampai di lokasinya nggak seperti itu juga gitu. Jadi jangan yang ya termakan-termakan juga lah. Dan untuk sistem edukasinya juga, fasilitas-fasilitas yang disediakan juga luar biasa. Kayak di kawasan kampus itu kalian eh, nggak bakal bosan dan kalian nggak bakal takut kalian nggak dapat fasilitas yang memadai. Contoh misalnya kalian yang suka olahraga nih, semua fasilitas olahraga lengkap kayak di Univ aku kemarin ada lapangan indoor, basket, ada mereka apa badminton, volley, juga ada kolam renang, juga organisasi-organisasinya juga banyak dan yang satu lagi yang paling bagus itu adalah mereka menyediakan sistem placement yang untuk membantu para mahasiswa itu mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka setelah studinya selesai, mereka itu mendapat pekerjaan. Jadi kalian nggak perlu capek nih lontang-lantang lagi cari-cari pekerjaan karena memang udah disediain dari universitas untuk kalian dapetin kerja tersebut gitu. Ya memang satu lagi eh, kontranya itu yang kayak tadi karena kan banyak ya, jadi kalian harus bersaing. Cuma balik lagi karena pada dasarnya kalian itu belajar, jadi kalian nggak usah takut, kalian just do your best gitulah. Ya. Mungkin itu Pak untuk saya. Oke, ya terima kasih banyak Mas Khalis. Mas Khalis bisa ceritain sedikit nggak tentang biayanya untuk makanannya biasanya di India berapa atau nongkrongnya mahal nggak? Mungkin sedikit informasi nggak? Jadi yang mungkin siswa-siswi dan juga Bapak Ibu bisa dapat informasi yang tentang biaya hidupnya. Ya, ya karena Anda kan di student exchange, tapi biasanya biayanya berapa? Maaf di India, mungkin untuk makanannya mahal atau tidak? Bisa ceritain sedikit dengan berapa angkanya berapa, jadi mereka bisa dapat informasi, Mas Kalis kalau boleh. Oke. Jadi kalau untuk biaya hidup sendiri itu relatif murah ya kalau dari aku pribadi ya. Karena gini, kalau kalian mau nongkrong pun, ini misalnya kita kan suka nongkrong nih. Jadi di dalam kampus itu udah ada yang disediain kafe yang kayak para bilang tadi lah, bahkan ada yang disediain mall gitu. Jadi kalau untuk nongkrong itu, um, kalau di kafe-kafe itu masih sama dengan kita 20.000. Kalau kalian punya uang 20.000 itu kalian udah bisa nongkrong di kafenya, dan dengan kawan-kawan bahkan kayak makanannya masih masuk, jadi kalau kalian bawa 50.000 itu kalian masih bisa nongkrong di kafe-kafe di sana. Bahkan kalau kalian makan makanan biasa itu ada juga yang 12.000, 15.000, 10.000 juga ada, kayak kalian bisa dapat nasi goreng dengan minumannya juga. Jadi kayak kalian bawa budget 20.000 itu kalian udah nyaman lah gitu. Iya, iya. Jadi hampir sama ya dengan Indonesia ini mungkin hampir sama dengan Indonesia. Oke,